Okay. Okay. Anyone here? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I would like to say thank you so much for Group 1 from A Morning Class, 4th semesters. Thank you so much for joining this Zoom meeting. Okay. And let me introduce myself and my partners. We are from Group 1 from C Morning Class and 6 semesters. There are 9 members in our group. They are Agus Husni, Anastasia, Anissa Delia Nurulita, Muhammad Zainuddin, Novi Aryani, Emmanuel Timpai Rezeki, Rika Monica, and Wahyu Pratama Putra. Okay, in this opportunity, in this occasion, I would like to present our material. Jadi, pada penelitian kami mengenai tentang keterampilan public speaking yang jauh dari student anxiety. And here I am Muhammad Zainuddin as a moderator and will guide you guys for this presentation. Okay, before starting the discussion, I will tell you about the rules of our presentation today. So there are 2 sessions in our presentation. First, presenter will deliver the material. I give you guys a maximum of 3 minutes of person in delivering your part. Okay, group 1. And the second session is a question and answer. Okay, in the Q&A session, please mention your name and tell your question. All right. Okay. So please, for all audience, our request to turn off your speaker. I mean, to unmute your speaker when presenter are delivering their material. Okay, before that, for presenter and audience to turn on your camera. Boleh dinyalakan kameranya dulu yang belum dinyalakan. But to turn off your voice, unmute your voice. Okay, because on the last there is documentation for our attendance. Dan nanti di selesai kita presentasikan ada dokumentasi untuk daftar hadir kita. Okay, nice, Gary, thank you. Okay, so please, for the first group, directly to start our presentation. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon. My name is Rika Monica. I'm a first speaker. Today we are going to talk about reporting result of the research. Report of the result group 1 C morning class research. For the title is an analysis of public speaking skills of tertiary EFL student view from students' anxiety. And then for purpose, this study aims to analyze public speaking skills of tertiary EFL student view from student anxiety to students of IPPGRI Pontianak class B afternoon 4th semester. And then the last location. The location at IPPGRI Pontianak, there's a reason our group took IPPGRI as a research place. We have an efficient time and help us to do research in this place. Also, our group doesn't spend additional cost to conduct research in this place. Thank you. Okay, thank you, speaker. My name is Timpai Rezeki. And next presentation, my presentation is about population and sample. So in our study, research population takes from students
of the English study program at A Morning, semester 6 at IKIP PGRI Pontianak. The research sample taken from students from class B morning in the sampling technique. So we use non-random sampling or non-probability sampling. Non-probability sampling is a sampling technique in which each element of the population does not have the same probability of being used as sample. Jadi, the sampling technique is purpose sampling. Respondents who were selected become members on the consideration of the research themselves. The technique in which the sample is taken randomly within the population. So this technique is used so that the sample taken represent to the population. Thank you. Oke, my name is Muhammad Yudin. Jadi saya akan melanjutkan atau retell dari populasi dan sampel. Nah, jadi dalam penelitian kami mengambil populasi diambil dari mahasiswa program studi bahasa Inggris, yaitu dari kelas A pagi di semester 6 di lingkungan IKIP PGRI Pontianak. Nah, jadi sampel penelitian kami itu diambil dari kelas B, pagi, dan teknik pengambilan sampel itu menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling. Nah, apakah non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, jadi dia tidak memiliki peluang untuk dijadikan sampel untuk penelitian yang lainnya. Nah, jadi teknik pengambilan sampel itu yang kami gunakan adalah purposive sampling, atau responden itu dipilih menjadi anggota atas pertimbangan peneliti, atas pertimbangan kami sendiri. Dan teknik pengambilan sampel itu secara acak di dalam populasi. Teknik yang digunakan agar sampel yang diambil itu mewakili populasi. Sekian. Thank you. Okay, my name is Anastasia. I'm a third speaker. I want to tell you about the data analysis. Jadi di sini kelompok kami menggunakan analisis data kuantitatif, yang dimana dalam kuesioner penelitian kami terdapat pertanyaan tentang public speaking dan juga kecemasan mahasiswa. Di dalam kuesioner ini dibagikan dalam Google Form agar responden dapat menjawab kuesioner tersebut. Adapun dalam kuesioner kami ada beberapa prosedur analisis data kelompok, yaitu yang pertama, mencari tahu apakah semua responden telah mengisi data. Yang kedua, periksa semua data dilakukan dengan benar. Yang ketiga, pastikan kuesioner telah dijawab oleh semua responden. Yang keempat, mengumpulkan semua data. Yang kelima, memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pendataan. Yang keenam, yaitu mengidentifikasikan dan mengolah klarifikasi untuk setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang teliti, melaksanakan kegiatan mencatat dan memasukkan data ke dalam tabel induk dalam penelitian. Yang ketujuh yaitu uji validasi instrumen dari pengumpulan data, kemudian yang kedelapan mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian. Oke, thank you. Next. Saya Bayu Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tabel 1, yaitu tabel public speaking. There are 16 total of the respondent who filled the questionnaire. This questionnaire have 4 categories, which are kemampuan menguasai diri di depan audiens, keahlian penguasaan materi, penggunaan gestur saat berbicara, dan penyampaian kata-kata yang bervariasi. From each category, the mean number of respondent answer agree to disagree has been calculated. It means that each category has a total of 8 mean score from each questionnaire number. Dan total mean score 7 adalah 11,125 dan total average score tidak setuju adalah 4,875. Dan bisa kita lihat di diagram lingkarannya, ada 70% orang yang setuju dan 30% tidak setuju. Terima kasih.
My name is Ulfana Shiro. Saya akan menjelaskan tabel 2 about student anxiety. Jadi, dapat dilihat in the table above hasil angket kecemasan siswa yang telah dilakukan. Pada tabel ini terdapat 5 kategori, yaitu tegang, cemas, khawatir, berkeringat, gugup, tubuh menjadi dingin, dan sulit berkonsentrasi. Total skor rata-rata jawaban setuju adalah 12,2, sedangkan skor rata-rata total jawaban tidak setuju adalah 3,8. Dapat dilihat dari diagram yang sudah tertera di sana. Jadi, hasil data di atas, jumlah setuju lebih dominan daripada tidak setuju. Thank you. My name is Novi Aryani. I'm the sixth speaker. I will continue the explanation about table 3, public speaking skill based on anxiety categories. As you can see in the table, itu menunjukkan bahwa rata-rata skor keterampilan berbicara di depan umum secara keseluruhan dalam hal kecemasan adalah 8. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata skor keterampilan berbicara di depan umum dengan kecemasan tinggi adalah 73%. Dengan total skor rata-rata 11,6625. Skor rata-rata keterampilan berbicara di depan umum dengan kecemasan rendah adalah 27%. Dengan total skor rata-rata 4,3375. Hal ini terlihat dari responden yang memiliki kemampuan public speaking yang tinggi, juga memiliki kecemasan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. The table is divided into 2 categories, namely high and low. Kategori tinggi memiliki rata skor 11,6625, sedangkan kategori rendah memiliki rata skor 4,3375. Thank you. Okay, my name is Agus Susni. I want to explain about the result of our research. And the result of our research, we conclude there are still many respondents who have a high anxiety. Jadi, kesimpulan dalam research kami ini ternyata beberapa responden tetap memiliki kecemasan yang tinggi terhadap public speaking, dan mereka melakukan public speaking dengan menggunakan variety of word atau kata yang bervariasi. Dan setiap responden tidak memiliki masalah dalam penguasaan public speaking-nya, tapi yang dipermasalahkan adalah bagaimana cara mereka menguasainya. Dan ada preview study. Preview study yang kami gunakan itu berasal dari Siddiq, Raja, dan Hussein 2020, dan mereka tetap membahas tentang kesulitan mahasiswa bahasa Inggris dalam speaking in English, dan di sini membahas tentang faktor-faktor dan kesulitannya. Dan kesulitan yang dialami ternyata tergantung pada faktor sosial. Dan dalam riset ini tujuannya yaitu adalah mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan dan langkah-langkah cara mengatasinya. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Deliana Rulita. I am the last speaker. Di sini saya akan menjelaskan apa hubungan research kami dengan previous study, serta rekomendasi tentang penelitian ini. Nah, hubungan antara penelitian sebelumnya dan research kami, jadi kedua penelitian tersebut itu sama-sama membahas bagaimana kecemasan seseorang yang belajar bahasa Inggris. Namun, kami lebih menekankan kepada public speaking. Setiap orang itu memiliki kecemasan yang tinggi saat berbicara. Nah, tapi itu bukan hal yang baik, karena akan mengganggu seseorang ketika dia berbicara depan umum. Nah, jadi memang alami memiliki kecemasan, tapi jika berlebihan itu tidak baik. Ada beberapa rekomendasi tentang research ini. Nah, rekomendasi tersebut, siswa diberikan kelas multimedia, karena ketika nanti dia belajar public speaking, dapat mengurangi kecemasan mereka, karena mereka dapat sudut pandang dari gambar, video, atau proyektor yang telah dipasang di kelas multimedia tersebut. Lalu,
Mereka juga disarankan untuk berpidato di depan kelas dengan topik mingguan yang disediakan oleh guru. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Okay. Alright. We have listened to the presentation from Group 1, a presenter who are extraordinary. It's so amazing, guys, and very clear, I think. Please give applause to Group 1. Okay, next, I open the question and answer session. So for Group 1, from 4th semester, are you ready, guys? Yeah, I I invite you.